Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama bahwa mayoritas penduduk api neraka adalah kaum wanita, maka oleh sebab itu save our wives from the hell. Selamatkanlah putri-putri kita dan istri-istri kita tercinta dari api neraka, karena mereka masuk kepada keumuman an-nisa, kepada keumuman perempuan. Maka the big question sekarang, bagaimana kita menyelamatkan istri-istri kita dari api neraka? Maka banyak sekali jalannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka yang pertama, kepada para suami, bahwa para suami di sini amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, yang mana dia sebagai kepala keluarga menjadi number one di kartu keluarganya, nomor satu. Maka please, di sini dia melaksanakan amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, menjadi penegak hukum, yang mana dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, maka menghukumi kepada istri-istrinya agar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan memerintahkan kepada kebaikan agar melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Kalau bisa lebih dari itu, menuntut ilmu. Banyak tempat-tempat menuntut ilmu. Maka jauhkanlah istri-istri dari perkara-perkara yang zahir, bahwa perempuan-perempuan ini dalam keadaan kemaksiatan. Maka seorang suami di sini adalah penolong bagi istrinya tatkala istrinya sering keluar rumah dalam keadaan tabarruj, dalam keadaan as-sufur, di mana dia bekerja di luar rumah, berdandan dengan make up dan bibir merah, lipstick, membuat fitnah dengan pengharum dari Casablanca-nya ataupun Casanova-nya. Maka dia bagaikan bunga-bunga trotoar yang liar, yang membuat laki-laki yang ada di jalanan terfitnah. Dan bahkan dari bosnya, dari rekan laki-lakinya di kantornya terfitnah. Maka laki-laki menjadi pemimpin amirun bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, save our wives from the hell. Maka selamatkanlah istri-istri kita dari api neraka. Uang hanya berapa satu bulan didapat, namun dia akan masuk api neraka. Mana rasa sayangmu? Bahkan sebagian laki-laki tidak malu memerintahkan istrinya di barale gadang agar melaksanakan nyanyi bersama, ataupun bahkan dia menjadi biduanitanya, mendapatkan 1 juta 2 juta, diperintahkan oleh suami. Dan bahkan tidak bisa suami menjadi pemimpin di sini karena memang dia juga butuh kepada uang dari istrinya tiap bulan. Maka wahai para laki-laki, yang pertama, kamulah penyebab yang bisa menolong istri-istri. Maka oleh sebab itu pendalilannya di Al-Quran, Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dari para perempuan. Maka jadilah wahai laki-laki, tidak hanya kalian menjadi number one di dalam kartu keluarga, tetapi hakikatnya menjadi number one di rumah, yang menjadi polis di rumah. Mana yang salah disalahkan, mana yang benar dibenarkan. Maka jadilah
suami-suami seperti Sumatran Tiger, seperti harimau-harimau Sumatera yang menakutkan, tidak seperti singa-singa ompong yang hanya gondrong, maka menjadi lelaki di atas ranjang, namun istrinya dibiarkan at-tabarruj was-sufur, dan foto-foto selfie-nya menyebar di media-media sosial dan dia tidak cemburu. Maka please, mana kecemburuan? Maka please, mana pemimpin keluarga Sumatran Tiger, harimau Sumatera? Jangan takut kepada perempuan. Justru perempuan meminta pertolongan, save me from the hellfire. Maka tolong kami dari api neraka, kata istri. Malah dibiarkan bekerja saja. Aku juga makan dari hasil gaji kamu. Maka yang pertama adalah para laki-laki yang bisa membantu istri-istri agar selamat dari api neraka. Dan pendalilan yang lain juga di dalam ayat yang kami baca tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka takutlah kalian kepada api neraka, wahai para suami, dan atas anak dan istri kalian. Dan di dalam hadis banyak, di antaranya muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in an zaujatihi wa ahli baitihi. Maka di dalam hadis disebutkan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanyakan atas kepemimpinan kalian. Di mana kita menikah dengan perempuan itu amanah, yang mana putri-putri yang kita bawa ke rumah kita amanah dari dunia, sandang pangan dan papan, dan juga berkaitus dengannya, dan juga amanah al-akhirah. Jika dia dalam keadaan salah, jangan dibiarkan sehingga masuk kepada api neraka. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian para pemimpin, wahai laki-laki, dan kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian di rumah. Mana tanggung jawab kalian atas istri dan anak-anak kalian akan dipertanyakan. Dan jika dipertanyakan kemudian dia tidak bertanggung jawab, dibiarkan istrinya berbuat semaunya, kemudian masuk kepada kemaksiatan, dinasehati tidak mau dan dibiarkan, maka justru akan menjadi bumerang. Justru suami ini akan menjadi diiqab oleh Allah dikarenakan tidak menjadi Sumatran Tiger di rumahnya, tidak menjadi harimau Sumatera yang ditakuti, tetapi justru istrinya melaksanakan kemaksiatan dan dia ridha. Maka ini masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil ibni Yasar. Man yastar'ihi ra'iyah wa huwa mata wa huwa kha'inun lam yarih ra'ihatal jannah. Iyadan billah. Barang siapa seseorang yang diberikan amanah, dan kita laki-laki diberikan amanah untuk menjaga istri-istri kita, amanah, kemudian mati orang ini, laki-laki ini, dan dia dalam keadaan berkhianat atas amanahnya, baik amanah dari kepresidenan, memimpin suatu negeri, baik amanah memimpin suatu provinsi menjadi gubernur, baik amanah menjadi Pak Jorong atas wilayahnya, ataupun menjadi bupati atas kabupatennya, dan lebih minim lagi adalah pemimpin keluarga. Mana amanah atas istrinya? Istrinya berbuat tabarruj wasufur, keluar dengan membuat fitnah kepada tetangganya, kepada bosnya yang ada di kantor, akhirnya selingkuh dan khobar tentang selingkuh di mana-mana, bahkan seakan-akan menjadi trendy di zaman sekarang. Karena apa? Karena dayuth, karena suami yang tidak ada kecemburuan kepada istrinya, bagaikan singa yang ompong, hanya gondrong saja, tetapi tidak ditakuti karena tidak ada taring bagi istrinya. Kamu mau melarang saya agar tidak tabarruj, kamu juga makan dari uang saya. Dan mereka takut
Suatu hari mungkin istrinya akan membawa koper yang dulu dia bawa, dilempar keluar. Pergi kamu dari sini. Ditolak oleh istrinya. Maka jadilah Sumatran Tiger, wahai kaum laki-laki. Karena ini adalah as-syariah. Maka kita wajib mengeluarkan istri-istri kita dan putri-putri kita dari api neraka. Ini pendalilan yang pertama, ataupun bagaimana caranya menyelamatkan istri kita, to save our wife from the hell. Pertama, kita sebagai laki-laki mempraktekkan amirun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Kita sebagai pemimpin keluarga memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran yang ada di rumah. Itu tugas pertama. Lalu yang kedua, untuk perempuan itu sendiri bagaimana menyelamatkan dirinya agar mereka itu agar mereka itu, para perempuan, banyak bersedekah. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna min ahlin nar. Maka wahai para perempuan, banyaklah bersedekah karena aku melihat kalian banyak penghuni dari api neraka. Maka dengan bersedekah akan menyebabkan kita masuk kepada surga dan membebaskan istri-istri kita dari api neraka. Karena masuk kepada keumuman hadis juga yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Ali ibn Hatim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyaqi tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Maka selamatkanlah jiwa-jiwa kalian dari api neraka meskipun bersedekah dengan setengah dari kurma. Satu kurma dibagi dua, untuk dirinya dan untuk yang lain. Meskipun dengan ini, selamatkan, save yourself from the hell. Selamatkan diri-diri kalian dari api neraka dengan bersedekah. Maka sedekah menyebabkan seseorang terbebas dari api neraka. Dan begitu pun seperti tadi kami sebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi mengatakan kepada para perempuan di dalam khutbah Idnya, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, banyaklah bersedekah, karena dengan itu membebaskan kalian dari api neraka. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di saat Aisyah didatangi seorang ibu yang miskin dan papa, membopong dua anaknya yang kelaparan. Maka Aisyah yang baik hati istri Nabi memberikan 3 at-tumur, 3 tamr diberikan. Kemudian sampai kepada tangan ibu ini diberikan tamr itu masing-masing kepada anaknya yang lapar. Maka masih di depan Aisyah, setelah keduanya melahap dengan cepat, si ibu ini yang lapar juga dari ibunya ingin memakan bagiannya. Yang tadi 3 dibagi, maka dimakan dengan cepat oleh anak-anak kecilnya. Maka yang ketiga ingin dimakan oleh ibunya. Di saat ibunya yang lapar akan menyuapkan kepada mulutnya, dilihat oleh Aisyah, fa inna asibyan tastat'imuha. Maka kedua anaknya itu meminta, padahal sudah dapat bagian. Namanya anak kecil dan lapar, tidak cukup mengganjal perutnya dengan 1 kurma. Maka ibunya yang lapar juga akhirnya membagi dengan anak-anaknya kembali dari bagian dia. Maka akhirnya perbuatan yang terenyuh ini didapati oleh Aisyah di depan matanya. Maka dia sampaikan kepada Nabi. Hadis di Sahih Muslim. Disampaikan kepada Nabi tentang apa yang terjadi dan apa yang dia lihat. Apa kata Nabi? Innallaha qad aujabalaha biha al-jannah. Allah telah mewajibkan bagi perempuan ini biha, dengan sedekah tadi, laha, untuknya al-jannah. Allah wajibkan masuk surga. Dan disebutkan wa
aujaballah an a'taqaha minan nar biha. Dan Allah mewajibkan dia untuk dibebaskan dari api neraka karena sedekahnya. Ini perkara yang kedua. Sedekah. Banyaklah bersedekah wahai kaum nisa. Dan yang ketiga, banyak beristighfar kepada Allah. Basahi lisan-lisan kalian, astagfirullah, astagfirullah. Maka para ummahat, please, jangan banyak ngerumpi, menggosip. Baik para tulabatul ilm ataupun yang bergumul dengan awam, tetangganya orang awam, jangan banyak main ke tetangga, ngerumpi, ngegosip, masuk kepada ghibah dan namimah. Basahi lisan-lisan kalian dengan istighfar. Menunggu suami pulang dengan istighfar. Mengasuh anaknya dengan istighfar. Karena ini penyebab perempuan keluar dari api neraka. Maka dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada an-nisa di dalam khutbah ini, "Ya ma'syaran nisa, takthurnal istighfar, akthirnal istighfar." Maka wahai para perempuan, banyaklah kalian melaksanakan istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku banyak melihat kalian itu penghuni dari api neraka. Adapun yang keempat, barakallahu fikum, kasratul munasahah. Banyak memberikan nasihat-nasihat kepada istri-istri kita. Nasihat kepada kebaikan untuk melaksanakan amal-amal soleh dan untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang membuat dia masuk kepada api neraka dari dosa-dosa yang besar. Maka pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru an-nasihah linisaikum fa innahunna khuliqa minad dhul." Maka istausun nisa khairan. Perbanyaklah nasihat untuk para perempuan kepada kebaikan. Fa innahunna khuliqna minad dhul. Karena mereka itu tercipta dari tulang-tulang rusuk, dan tulang-tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Istausun nisa khairan. Maka wahai para suami yang baik, yang menyelamatkan istri-istrinya dari api neraka, agar mereka itu banyak menasehati istri-istrinya. Bukan istrinya melaksanakan kemaksiatan dibiarkan. Bukan istrinya keluar bekerja, tabarruj, sufur, dibiarkan. Karena kita juga butuh uang dari dia. Tidak. Tetapi banyak dinasehati. Karena mereka itu naqisatin aqlin wa din. Karena mereka itu akalnya kurang. Dan agama keimanannya pun kurang. Meskipun talabatul ilm, na'am. Meskipun menuntut ilmu, hidup di tempat pondok pesantren, namun naqisati aqlin wa din. Meskipun pakai cadar, na'am. Walau kana bil hijab, pakai cadar. Namun naqisati aqlin wa din. Meskipun istri-istri ustad, na'am. Meskipun istri ustad, tetapi fitrah an-nisa naqisati aqlin wa din. Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, dikatakan oleh Nabi, tidaklah aku dapati dari jenis manusia yang paling kecil akalnya dan paling ringan dari imannya, kecuali mereka para perempuan. Maka dikatakan oleh Nabi, "Ya Rasulullah, kaifan nisa?" Bagaimana dengan perempuan? Yang mana perempuan itu akalnya kurang dan ibadahnya kurang. Maka dikatakan, "Alaisa lin nisa syahadatu rajul ka'imra'atain?" Bukanlah bagi perempuan itu persaksian satu laki-laki seperti dua perempuan? Naam ya Rasulullah.
hakada min nuqsani aqlihin. Maka ini dari kekurangan akalnya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kekurangan agama kami? Dikatakan, alaisat imra'ah idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukanlah perempuan jika haid sepekan ataupun 10 hari tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Naam ya Rasulullah, fahada min nuqsan dinihin. Maka ini dari kekurangan perempuan dari akalnya dan agamanya. Lalu perkara yang kelima, kepada para perempuan saya nasihatkan untuk banyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren ataupun menuntut ilmu di rumah dengan membuka kajian-kajian. Alhamdulillah kajian-kajian kita sudah 2.500 di YouTube. Maka dengan YouTube mudah, tidak usah masuk kepada link di grup, langsung dibuka judulnya akan keluar. Maka di mana-mana kajian ada. Maka please untuk menyelamatkan para perempuan agar para suami mengajaknya kepada majelis-majelis ilmu, menghadiri muhadharat, menghadiri daurat-daurat, menghadiri dari kajian pekanan, kajian bulanan, dan bahkan diberikan kemudahan kuota untuk mempelajari dari para ustadz-ustadz yang ada di YouTube dan sebagainya dari ahli sunnah. Maka inilah usaha yang kelima. Karena majlisul ilm, terutama majelis ilm yang bukan dari online, itu penyebab kita diampuni dosa-dosanya. Maka bagi para perempuan banyak duduk di majelis-majelis ilm, karena duduk di majelis ilm penyebab diampuni dosa-dosa. Ini sebab yang kelima. Mana dalilnya? Telah datang di dalam hadis yang mana dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna lillahi malaikata." Bahwa sungguhnya bagi Allah malaikat-malaikat yajlisuna fit turuq yabhatsuna an majalisil ilm, yang mana dia itu diciptakan oleh Allah para malaikat yang fungsinya mencari majlis-majlis ilmu. Maka Allah menciptakan dari malaikat-malaikat mencari di jalan-jalan di mana ada majelis-majelis ilmu, maka mereka akan duduk bersama manusia yang menuntut ilmu dan melindungi mereka. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa sungguhnya Allah menciptakan malaikat yang khusus bertugas untuk mencari majelis ilmu. Maka disebutkan faida wajada fihim min majalisil ilm yaqulu halumu ila hajatikum. Jika ada satu dari mereka yang mencari majelis, kemudian mereka sampai kepada Sitiung B, Sitiung Blok B di Darmasraya ini ada majelis ilmu di Masjid Muqbil Al-Wadi. Sekarang khutbah Jumat ataupun pelajaran-pelajaran setelah salawat, maka mereka akan berteriak kepada malaikat yang lain, halumu. Maka wahai para malaikat, ke sini. Aku mendapatkan majelis ilmu di sini. Ila hajatikum, kepada apa yang kalian butuhkan. Maka akhirnya mereka berkumpul. Wa yahutuna bi ajnihatihim ila samai dunya. Maka mereka saling berkumpul dan sayap-sayap mereka melindungi majelis-majelis ilmu sampai kepada langit dunia. Maka kalau kita kesat mata, kita akan melihat di Masjid Muqbil Al-Wadi ini ada sesuatu yang mencakar langit dari sayap-sayap malaikat setiap ba'dal fajr, ba'dal zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan sekarang now khutbatul Jum'ah. Maka para malaikat melindungi kita. Karena ini Allah tugaskan kepada mereka.
Tidak cukup dengan ini, para malaikat ditanya yang menghadiri majelis itu, "Mada fa'alu ibadi?" Apa yang dilakukan di majelis ilmu dari hamba-hambaku? Dikatakan, "Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajjidunak wa yukabbirunak." Wahai Allah, mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, memuji kamu wahai Allah. Dikatakan oleh Allah, "Hal hum ra'auni?" Apakah mereka melihat aku? Dikatakan, "La ya Rabb," tidak melihat kamu. Ditanyakan lagi oleh Allah, "Fa kaifa idahum ra'auni?" Maka bagaimana jika di majelis ilmu itu mereka melihat aku? Maka dikatakan oleh malaikat, "Kalau mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan berijtihad lagi di dalam memujimu dan bertakbir kepadamu." Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, "Mada fa'alu ibadi?" Apa yang dilakukan oleh hambaku? Kata malaikat yang lain, "Wahai Allah, mereka mengharapkan," ataupun pertanyaan, apa yang diinginkan oleh para hambaku di majelis ilmu? "Hum yuridunal jannah." Mereka meminta untuk masuk kepada surga. Maka dikatakan oleh Allah, apakah hum ra'auni? Mereka melihat aku dan mengetahui hakikat surga, melihat surga? Tidak wahai Allah. Ditanyakan lagi, bagaimana jika mereka melihat surga dan melihatku? Maka dikatakan mereka akan lebih berijtihad untuk masuk kepada surga wahai Allah. Menandakan orang-orang yang di majelis ilmu hum ahlul ilm, mengetahui sifat surga, mengetahui sifat Allah, tidak melihat Allah pun mereka cinta kepada Allah dan mengharapkan surga. Dan yang terakhir ditanya, apa yang mereka merasa kengerian yang kamu ketahui dari hamba-hambaku di majelis ilmu? Mereka takut semuanya dari api neraka wahai Rabbku. Maka dikatakan, apakah hum ra'auni wa ra'ain nar? Apakah mereka melihat kepada api neraka dan melihat kepadaku? Tidak. Lalu bagaimana kata Allah jika mereka melihat aku dan melihat kedahsyatan api neraka? Kata para malaikat yang mensaksikan di majelis ilmu, wallah Rabbana, demi Allah wahai Rabb kami, jika mereka melihat kedahsyatan api neraka dan melihatmu, maka mereka akan lebih berijtihad untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakan menuntut ilmu dan meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Apa di ujungnya Allah berfirman, dan ini poin pendalilan, ushidukum bi annani aghfiru lahum jami'an, bi annani aghfiru lahum jami'an. Maka saksikanlah wahai para malaikat, aku Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu. Satu majelis. Maka bagaimana dengan majelis-majelis yang alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita setiap salawat? Maka oleh sebab itu, janganlah kita bermalas-malasan. Kepada pengajar jangan malas untuk mengajar. Kepada para santri jangan malas untuk menuntut ilmu. Orang tua kalian menitipkan kepada kami untuk belajar, bukan untuk bermain bola, bukan untuk tidur di sakan, tetapi untuk menuntut ilmu. Maka jadilah kita bersimbiosis mutualisme antara pengajar dengan yang belajar, antara ustadz dengan santri, untuk terus melaksanakan menuntut ilmu. Tidak ada yang namanya holiday. Dalam sepekan tidak ada libur. Hari Ahad tetap belajar, hari Jumat ada khutbah. Semua setiap hari belajar. Bahkan kita tidak mengenal Id, libur di hari Id. Bahkan seperti Syekhuna Mukbil berkata, darsuna iduna, justru pelajaran-pelajaran kami itu adalah hari Id bagi kami. Allah yarhamuh. Maka perkara yang keenam yang menyebabkan kaum wanita selamat dari api neraka, dari keumuman hadis-hadis yang terdahulu, adalah banyak berdoa untuk dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar,
Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Dan mintalah agar dimasukkan surga. Rabbana Allahumma adkhilni al-jannah. Allahumma adkhilni jannatak. Masukkan aku kepada surgamu. Maka ini yang keenam, banyak berdoa kepada Allah, meminta dimasukkan surga. Allahumma ajirna minan nar, minta dijauhkan dari api neraka. Mana pendalilannya? Telah datang hadis. Yang mana hadis ini? Hadis yang sahih, datang dari berbagai sahabat. Dan juga dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Yang mana di dalam hadis ini disebutkan, ma min abdin yastajiru minan nar thalatha marratin faqalatin nar Rabbana Allahumma ajirhu minni. Fama min abdin, maka tidaklah suatu hamba yad'u an yatluba bidukhulil jannah illa qalatil jannah Allahumma adkhilhu iyaya. Yang maknanya, maka tidaklah seorang hamba yang mana seorang hamba ini dalam keadaan berdoa kepada Allah, wahai Allah, Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku dari api neraka 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Illa qalatin nar, kecuali api neraka akan berkata, meminta kepada Allah, Rabbana Allahumma ajirhu minni. Wahai Allah, jauhkanlah orang yang berdoa ini dariku, kata api neraka. Dan tidaklah seseorang hamba, lafaz yang kedua, berdoa Allahumma khilni al-jannah, wahai Allah, masukkanlah aku kepada surga, kecuali surga berdoa kepada Allah, Rabbana Allahumma dkhilhu iyaya. Maka wahai Allah, masukkan orang yang berdoa minta surga ini kepada diriku, kepada aku, kata surga. Maka ini adalah usaha kita yang keenam, agar kita semua berdoa kepada Allah, agar Allah menjauhkan kita dari api neraka. Karena malaikat, karena api neraka itu sendiri akan memintakan kita dijauhkan dari dirinya. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, banyak salat malam wahai para perempuan. Dan dalam salat malam itu membaca Al-Quran dari hasil hafalan yang telah dihafal, dibaca berulang dalam keadaan khusyuk, dinikmati dari makna-maknanya. Ayat-ayatul adab seakan-akan akan memberangus adab tersebut bagi diri kita, sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan kita bisa menangis kepada Allah. Maka ini nasihat kami yang terakhir, agar para perempuan itu sendiri banyak salat malam, terutama di dalam membaca Al-Quran, berusaha dia untuk menangis, karena dengan tangisan dari rasa takut kepada Allah yang ikhlas dan takut kepada Allah menyebabkan dia terselamatkan dari api neraka. Seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Ibni Abbas, datang dari Anas ibnu Malik, dan datang dari Muawiyah ibnu Hudaid, dan datang dari Abi Hurairah. Dari 4 sahabat. Saya berikan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibni Abbas, dari jalan Atha an Ibni Abbas. Atau yang pertama Atha Ibni Abdillah Al-Khurasani, atau yang kedua Atha Ibnu Abi Rabah, dan Ibnu Abbas sebagai sahabi. Maka sanad ini sanad yang hasan lidati, karena Atha Ibni Abdillah Al-Khurasani dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis, dan Atha Ibnu Abi Rabah imam. Maka hadis ini hadis yang hasan lidati,
Dan dari 3 sahabat yang kami sebutkan tadi, dari Muawiyah ibnu Hudair, dari jalan Bahaz ibnu Hakim an abihi an jiddi, sanadnya Hasan, dan juga dari Abi Hurairah dan dari Anas ibnu Malik, maka hadis ini sahih li ghairi, di mana disebutkan oleh Nabi kita, ainan la tamassahuman nar, 2 mata yang tidak akan pernah dibakar di api neraka. Maknanya dijauhkan pelakunya dari api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ainun batat tahrusu fi sabilillah, maknanya mata-mata para mujahidin yang menjaga kaum muslimin dari serangan-serangan musuh ataupun para ronda-ronda yang ada di ma'had untuk menjaga keamanan dari pencuri-pencuri. Jika memang banyak para pencuri, maka dia tidak tidur untuk menjaga keselamatan pondok misalnya dari para pencuri. Maka ainun batat tahrusu fi sabilillah, yang pertama ini tidak akan dibakar di api neraka, 2 mata ini. Dan yang terakhir, yang lafaz berikutnya, ainun bakat min khasyatillah, mata-mata yang menangis di saat membaca Al-Quran, di saat mendengar dan membaca ayat-ayat azab. Maka dia menangis dikarenakan takut kepada Allah. Maka mata-mata ini diharamkan oleh Allah diadab api neraka. Apakah hanya mata? Tidak. Maka mata maknanya anggota badan, namun maknanya seluruh jiwa. Seperti di dalam surat Al-Lahab, di mana Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka yang besar kedua tangan Abu Lahab. Apakah yang dipanggang di api neraka hanya tangan Abu Lahab? Tidak, seluruh badannya. Dengan lafaz sayasla naron dzata lahab. Maka maknanya di sini disebutkan hanya tangan, tetapi maknanya seluruh badan. Dan juga di ayat yang lain, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, maka telah hancur bumi dan banyak terjadi gonjang-ganjing di dalam alam raya ini, dari tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan yang lainnya. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Apakah maknanya hanya tangan? Bukan hati mereka, bukan kesyirikan, kebidahan mereka. Maka makna dari mata dan tangan maknanya seluruh badan. Maka jika kita yang terakhir ingin selamat dari api neraka, banyaklah wahai para nisa untuk menangis. Di malam-malam kita bersujud kepada Allah, salat tahajud dan witir. Maka ini penyebab kita diharamkan mata kita dan diri kita dari api neraka. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI kita tercinta min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah yang kecil dan fitnah yang besar, fitnah yang kecil dan fitnah yang besar. Dan kita doakan pemerintah kita, Allahumma hafadh wulata amrina, Allahumma hafadh raisana Jokowi, Allahumma hdihim warsudhum ila tariqil haq. Maka kita doakan pemerintah kita, karena manhaj ahli sunnah mendoakan kebaikan kepada pemerintah, tidak seperti para khawarij yang mengkafirkan dan mengajak demo dan mengajak kudeta kepada pemerintah Islam yang ada. Maka kita doakan kepada pemimpin kita Pak Jokowi dan para staf dari kementerian, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, agar Allah selalu menunjuki kepada jalan yang hak, mentaati Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi kesyirikan, kekufuran, kebidahan. Karena kita sebagai rakyat diperintahkan untuk taat kepada mereka di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Maka jika mereka pemerintah kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita mentaati pemimpin-pemimpin kita dalam keadaan penuh kebaikan.
Maka jika kita mendoakan sebagai rakyat kepada pemimpin untuk kebaikan, sehingga pemimpin kita dalam keadaan kebaikan, maka dijamin negara NKRI akan gemah ripah, Loh Jinawi akan jaya raya, kaya raya. Maka yang terakhir kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, berikanlah kami rizki yang halal dan melimpah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna ibadatana, dan Engkau terima amal-amal kami wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah. Stawu tarasu saw sufufakum. Dirapatkan, diluruskan softnya. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal sepatu kalian menyelisihi Yahudi. Karena Nabi SAW bersabda di hadis Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian atau sepatu kalian menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ih, wa ma adraka mal-qari'ih, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, fa amma man saqulat mawazinuh, fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun